Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pak Nasruddin, sahabat saya Pak Sidik dan Pak Kabid. Terima kasih Pak Kabid sudah senang. Saya nggak ngebayangin beliau ini lelaki yang setia karena mendampingi laki-laki aja begitu setia. Terima kasih Guru dan Ibu Bapak calon fasilitator daerah yang berbahagia dan hadirin yang saya muliakan. Beberapa hal sudah diberikan aksentuasi oleh Pak Direktur bahwa hari ini kita akan mengenang guru pertama dan kemudian ingin juga menciptakan legacy sebagai guru yang dikenang. Dan saya selalu ingat apa yang pernah selalu disampaikan oleh beliau bahwa orang-orang yang besar adalah orang yang mencintai gurunya dan kemudian hikmah terhadap gurunya dan hikmah terhadap orang tuanya. Dan saya saksi beliau adalah orang yang betul-betul hikmah terhadap orang tuanya hingga jadi direktur. Kalau dirjen lebih hafal. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini kita mencoba melakukan knowledge sharing atau pertukaran pengetahuan ya. Tidak ada pretensi dari saya untuk memberikan wejangan, arahan atau apapun kecuali berdiskusi bersama berdasarkan perspektif yang paling tidak triggernya atau pemantiknya dari saya. Bahwa hari ini kita sebagai guru tentu saja ingin memberikan sebuah pemaknaan terhadap insan-insan, terutama mereka yang menjadi siswa kita, agar menjadi insan kamil, atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai manusia seutuhnya, atau di dalam bahasa lain adalah excellent individual. Dan ketika kita mencoba menyapa, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan pada siswa didik kita, saya mau izin berdiri ya, biar ya. Pak Zen, saya itu pernah diajari nama guru saya bahwa orang posisi berdiri itu lebih cerdas. Jangan diterjemahkan berdiri yang lain-lain. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini kita ingin mengaksentuasi sesuatu hal yang paling esensial dari manusia. Ibu dan Bapak, bicara tentang manusia, peserta didik kita dan termasuk kita, ada baiknya kita mencoba menengok definisi tentang manusia. Karena kerap kali perbedaan pandangan akibat definisi yang berbeda. Saya ingin menggunakan salah satu sudut pandang. Yang paling tidak, saya ingin menyampaikan ada definisi manusia menurut ilmu biologi disebut sebagai Homo sapiens. Dari sudut pandang filsafat, kita pernah mengenang seorang nama yang bernama René Descartes. Dia menyatakan cogito ergo sum. Pada hasanah klasik kita pernah membaca bahwa manusia adalah al-insanu hayawanun natiq. Ibu dan Bapak, mari kita coba terjemahkan satu persatu. Ketika cerita tentang Homo sapiens, maka terjemahan dalam bahasa kitanya adalah makhluk yang cerdas. Ketika kita bicara tentang cogito ergo sum, aku ada, aku berpikir maka aku ada. Ketika kita bercerita tentang hasanah klasik keagamaan menyebut bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Semuanya bermuara pada satu hal yang kemudian kita sebut sebagai akal. Jadi eksistensi manusia berdasarkan tiga definisi ini menyebut bahwa manusia itu secara esensi bukan diukur dan ditakar berdasarkan wujud. Apakah dia ganteng atau jelek rupa, apakah dia gendut atau kurus, apakah dia tinggi atau pendek, tetapi kemuliaan manusia ketika dia mampu menggerakkan sesuatu hal yang substansial pada dirinya, yaitu akal. Hari ini kita ingin membangun akal peserta didik kita. Membangun akal dari peserta didik tentu saja kita melakukan sebuah pendekatan yang disebut dengan belajar. Jadi belajar pada dasarnya adalah mencoba menerjemahkan definisi ini agar kemudian kita melahirkan insan-insan yang paripurna atau insan kamil atau apapun bahasanya. Ibu dan Bapak, kalau kita berkaca kenapa manusia? Ada sebuah pepatah Cina menyebutkan kalau kau ingin berkemakmuran sepanjang tahunan, maka tanamlah padi. Apabila engkau ingin berkesejahteraan dalam puluhan tahun, maka tanamlah pohon. Dan apabila kau ingin dalam pusat peradaban dalam keabadian,
maka tanamlah manusia. Hari ini kita menanam manusia untuk mewujudkan sebuah peradaban yang lebih baik. Bingkainya tentu saja agama. Sebab kalaulah kita berkaca tentang ibu dan bapak, bangsa ini adalah bangsa yang hebat ya. Kalau ada yang nyinyir dengan kondisi negara kita, saya kira kita perlu belajar literasi lebih kuat. Hari ini ibu dan bapak, Indonesia masuk 16 kekuatan ekonomi dunia, ranking ke-16. Oleh karenanya maka presiden kita itu menjadi presiden G20. Menurut McKinsey bahwa pada tahun 2045 kita akan menjadi sebuah negara yang makmur dengan negara kekuatan ekonomi pada ranking ke-6. Indonesia akan dahsyat manakala kita mampu menanam orang secara baik. Dan tugas itu menjadi bagian dari mandatori yang dimiliki oleh para guru. Dan untuk itu saya mengajak dan memberikan apresiasi penghargaan yang sangat tinggi pada kita semua agar tepuk tangan dulu boleh, agar kemudian dapat menciptakan peradaban yang baik. Ibu dan bapak melintasi, menjejakkan kaki pada sebuah masa depan. Saya ingin mengajak kita bersama melakukan sebuah rekonstruksi pemikiran. Kalau ada orang yang bercerita begini, saya itu pengen kita bersama membangun sejarah masa depan. Ini kalimat ini unik, sebab sejarah itu selalu past tense, masa lalu. Sementara masa depan itu adalah future tense. Kita menggabungkan sejarah masa depan. Kenapa sejarah masa depan itu penting? Karena orang yang mampu mendetailing apa yang terjadi pada masa depan dan mempersiapkan itu semua, maka mereka akan menjadi pemenang. Jadi ibu dan bapak kan sejarah detail nih. Nah kalau kita mampu membaca masa depan secara baik dan kita melakukan untuk itu, maka insya Allah kita akan menjadi pemenang. Bukan sekedar penonton, bukan sekedar orang-orang yang berada di pojokan peradaban, di sudut-sudut peradaban, menatap kemajuan dari sebuah peradaban dunia. Dan ketika memundurkan dari 2045 sebagai Indonesia Emas, maka kita ketemu akan 2030. Kenapa 2030? Sebab ibu bapak, saya yakin yang sekarang ini menjadi peserta didik kita, 10 tahun ke depan dia akan menjadi someone. Mereka akan menjadi pemilik pada sebuah dinamika zaman. Tak salah kemudian kalau kepala kita mencoba menangkap, mencari melalui berbagai sumber, kita ketemu dengan OECD Learning Framework atau kerangka berpikir pembelajaran gaya OECD. OECD adalah sebuah organisasi perkembangan ekonomi. Dia menyebut bahwa kebutuhan insan-insan yang akan menjadi unggul dan pemenang pada tahun 2030 adalah kelompok manusia yang memiliki 4 literasi. Literasi yang pertama adalah literasi numerik, kemudian health literasi, literasi kesehatan. Karena ibu dan bapak, baru aja iklim berubah begini, penyakit sudah banyak dan aneh-aneh. Bahkan betapa di luar jangkauan kita, ketika untuk menggunakan sebuah mic pun perlu kondom. Luar jangkauan kita. Kemudian literasi digital, dan yang terakhir adalah literasi numerik, literasi digital, literasi belum, nggak masuk. Literasi finansial. Jadi ibu dan bapak begini aja deh ya. Hari ini kan uang bentuknya bermacam-macam ya. Saya mendengar ada beberapa komunitas buruh yang juga kena korban pinjol, pinjaman online, dipermalukan sedemikian rupa. Dugaan saya bukan karena tidak punya uang, walaupun itu tentu dasarnya ya, tetapi ketika kecerdasannya tidak mampu menangani problematikanya. Untuk 300.000 dia pinjam dan dia dipermalukan di depan publik hanya karena pinjamannya yang 300.000 yang totalnya menjadi 3 juta. Harga diri dan marwah manusia tidak pernah terhargai dengan harga semurah itu, tetapi karena literasinya rendah. Kemudian health literasi. Kenapa health literasi itu menjadi bagian penting? Karena fakta di negara maju sekalipun, saya tidak ngomong Indonesia atau ngomong Indonesia, yang well educated people itu adalah kelompok orang yang berpendidikan seperti guru. Ternyata di kelompok guru ada yang menolak vaksin, asli itu. Pada saat asli itu
Kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah konspirasi, mereka menganggap itu adalah hoak. Tahu Ibu dan Bapak arti hoak? Hoak itu hokus pokus. Bahasa kitanya itu simsalabim, abrakadabra. Sesuatu hal yang kemudian kita kenal dengan istilah post-truth. Ibu Bapak tahu post-truth? Media itu kan post-truth itu begini. Saya punya kawan namanya Pak Muhammad Zain, Al-Doktor. Kawan saya ini bilang ke saya nggak tahu apa masalahnya dia. Dia bilang kalau istri saya telepon, katanya telepon, karena beliau orang Makassar. Kalau istri saya telepon, tolong sampaikan saya lagi tidur. Saya bilang oke. Kemudian yang dekat Pak Sidik pun dibilang kalau istri saya telepon, tolong bilang tidur. Pak Habib juga dibilang begitu. Ketika istrinya nanya ke saya, telepon ke beliau nggak diangkat, nanya ke saya lagi tidur, saya bilang oke. Kemudian nanya ke Pak Habib lagi tidur, maka itu tidak kebenaran. Padahal kita tahu bahwa Pak Zain tidak lagi tidur. Kebohongan yang direkonstruksi sedemikian rupa dan dilakukan secara masif, maka itu adalah kebenaran. Maka literasi atau literasi itu menjadi kekuatan kita untuk memilih dan memilah mana informasi yang clear, mana informasi yang tadi hokus pokus, abrakadabra, simsalabim. Jadi Ibu dan Bapak, jauh amat saya ngomong kemarin ya. Ibu dan Bapak jangan khawatir, Ibu Bapak tidak sendirian. Di sebuah negara yang bernama Australia, itu 40% masyarakat yang menolak vaksin. Di Amerika juga begitu. Ibu dan Bapak, ini menjadi konspirasi dan ujung-ujungnya orang yang tidak mengenal literasi dengan baik, maka dia akan menjadi bagian dari tepian-tepian peradaban. Mereka akan mati muda karena mereka tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan saya nggak tahu apakah konspirasi ini justru untuk meninggalkan mereka yang percaya dengan hoak, atau justru karena hal-hal yang lain. Lepas dari persoalan apapun, Ibu dan Bapak, ketika kita ingin memperkokoh literasi dari peserta didik kita, maka perkokoh kemampuan literasi kita. Kalau saya menyebut kembali seorang filosof yang tadi saya sebut, René Descartes, bahwa dia bilang cogito ergo sum, salah satu berikutnya adalah omnibus dubitandum. Ragukanlah segala hal. Don't stop your curiosity. Jangan berhenti penasaran terhadap sesuatu hal. Tidak usah kepo. Tapi kalau meragukan sesuatu hal, lakukanlah itu. Ibu dan Bapak, saya itu diajarin karena saya juga dosen ya. Saya juga guru lah, posisinya berbeda aja. Dikit. Kalau ibadah tertinggi tentu dia guru MI. Itu yang dosen itu kan begitu doang, Pak. Saya diajarin bahwa untuk agitasi, untuk meyakinkan halayak kita, mahasiswa kita, maka kita harus pintar-pintar memilih dan memilah kata, dan gunakan 3 kata, 3 prinsip yang disebut dengan etos, patos, dan logos. Etos, Ibu dan Bapak pernah dengar itu? Etos, patos, dan logos. Etos itu begini, kata dokter. Nah, udah nyebut kata dokter itu. Menurut Imam Ghazali Al-Baghdadi, kalau Pak Zain tadi, menurut buku, langsung percaya Pak. Kemudian disampaikan dengan aksentuasi bahasa yang kuat, dengan bahasa tubuh yang kokoh, yakin. Dan berikutnya alur logika. Sekarang nggak cukup itu Ibu dan Bapak rupanya. Kita sudah pakai etos. Quran menceritakan, Rasul memiliki sunnah, ulama kita muttafaq alaih. Tetapi kalau dilakukan ada model lain yang tadi disebut hoak atau post-truth, itu berubah. Maka Ibu dan Bapak, hari ini literasi kita harus kuat. Mana lagi kalau kita bercerita tentang kondisi hari ini, yang kemudian militer Amerika menyebutnya, sudah cerita tentang Foucault belum? Ibu dan Bapak, militer Amerika menyebut tahun 2020 ya, tahun kemarin,
itu menyebut bahwa dunia hari ini memasuki sebuah ruang yang bernama VUCA. F-nya itu untuk volatil, bergejolak, tak jelas lah ya. Kemudian uncertainty, jadi bunyinya begini. Dunia sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Sebab, katanya, sesuatu hal yang statis, lawannya apa statis itu? Dinamis. Sesuatu hal yang statis pada masa depan adalah dinamika. Sesuatu hal yang tetap adalah perubahan. Dan sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian. Ngeri nggak? Itu yang kemudian tidak ada seorang pun ibu dan bapak sesupakar apapun memandang bahwa Taliban hanya perlu mingguan untuk mengambil Afghanistan. Semua orang geleng-geleng kepala sebab kita tengah memasuki sebuah dunia yang disebut dengan uncertainty. Masuk pada dinamika lain, ada complexity. Kalau dulu nyelesain masalah cukup dengan trigger satu hal. Sekarang itu dia begitu kompleks sehingga variabel satu tidak bisa dipandang sebagai sebuah variabel yang akan memiliki high impact terhadap perubahan variabel lain. Misalnya begini, kalau dulu ibu dan bapak waktu kita kecil ada masalah stunting, ada masalah kecerdasan rendah, dugaan dari masyarakat waktu itu, pemimpin negara waktu itu karena kita kurang gizi. Apa yang terjadi di sekolah kita? Disediain susu, kacang, bubur kacang dan lain sebagainya. Bubur kacang hijau, terima kasih. Berarti ibu dan bapak seangkatan saya. Sama-sama sudah lawas lah. Umur kita sudah ya. Dulu itu ibu bapak efektif. Ketika dikasih susu dan lain sebagainya, kemudian kecerdasan naik dan ukurannya jelas. Sekarang itu ibu dan bapak tidak bisa lagi. Apa yang jadi masalah begitu kompleks? Setiap individu punya problem yang berbeda. Sekarang ini every region is unique, every personal is unique, everything is unique. Jadi di satu sekolah tidak boleh kita memandang persoalannya gizi. Yang lain masalahnya adalah misalnya hambatan psikologis, rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada satu pendekatan begitu kompleks, sulit. Maka ibu dan bapak tidak ada obat yang paling generik, tidak ada obat yang disebut paracetamol sebagai obat dari semua penyakit. Sakit kepala, paracetamol. Flu, paracetamol. Sakit gigi, paracetamol. Sakit perut pun sakit perut. Sakit hati pun jadi paracetamol. Luar biasa. Kalau ibu dan bapak main, serius ini. Kalau ibu dan bapak main ke puskesmas pada 10 tahun yang lalu, itu Anda pulang itu akan dikasih 2 obat. Yang satu setein, yang satu paracetamol. Tahu. Karena penyakitnya begitu. Sekarang mana bisa Pak? Nggak bisa lagi. Karena penyakitnya semakin lama semakin berkembang dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ambiguity. Saya hanya ingin memberikan gambaran tentang ambiguity. Saya adalah penyintas COVID dan itu bukan sebuah hal yang memalukan buat saya. Bukan sebuah aib, kecuali musibah yang harus diterima dengan kesabaran. Ya, alumni lah, ya. Alumni COVID. Ya. Ibu dan bapak ketika saya kena COVID, maka tentu saja sebagai orang yang pernah belajar sedikit tentang kehidupan, maka saya harus mencari problemnya apa dan cara penyelesaiannya apa. Ya kalau penyintas COVID itu satu kesimpulannya, senang gaul. Kiri kanan lupa pakai masker dan lain sebagainya, sudah itu lupakan. Dan itu sudah disadari bahwa itu adalah kekurangan saya. Dan berikutnya, bahwa untuk meningkatkan imun itu perlu iman yang baik agar aman. Amin ya Allah. Amin. Aman. Amin. Aman. Amin. Ya sudah, saya nggak pengen ngomong itu. Ambiguity. Jadi ibu dan bapak, ketika saya membaca bahwa salah satu pendekatan yang paling murah dan efektif untuk menyembuhkan seorang yang kena COVID itu adalah dengan meningkatkan vitamin D di dalam tubuhnya. Dan caranya adalah, salah satu caranya adalah berjemur. Yang jadi problem, kapan saya harus berjemur? Itu yang kemudian saya cari, searching di internet. Saya nanya ke Mbah Google, Kiai Yahoo, ya, atau kalau di sini Kiai Yahoo, Gus Google gitu ya. Ketemulah para ahli berpendapat bahwa jam 8 adalah waktu yang efektif untuk berjemur.
para dokter menyebut pukul 10, para peneliti menyebut jam 12. Serius, itu karena saya ngalamin. Kemudian ada pandangan-pandangan lain orang-orang besar, para guru besar menyebut pukul 2. Mana yang saya harus pakai? Apakah saya harus berjemur dari 8 pukul 8? Tidak make sense. Kemudian tugas guru hari ini, Ibu dan Bapak, tidak lagi harus membaca sebuah simpulan-simpulan. Tak boleh lagi kita mengajarkan simpulan-simpulan, kecuali prosedur, tahapan sampai dengan pengambilan kesimpulan kita tahu. Kenapa dia jawab jam 8? Oh, rupanya pendekatan jam 2. Iya, penelitiannya di Alaska, Pak. Misalnya jam 12 posisinya seperti apa? Itu semuanya harus kita pelajari, kemudian kita ketuk tularkan ke. Jadi begini, belajar sesuatu tidak boleh kita melakukan shortcut terhadap sebuah proses pengambilan kesimpulan. Maka proses critical thinking yang tadi saya sebut don't stop curiosity, dan kemudian saya sebut sebagai omnibus dubitandum, itu harus berjalan. Ibu dan Bapak, jangan pernah memutus ketika seorang anak, apalagi dia sangat cerewet dengan banyak persoalan, karena dia tengah mengambil bukan simpulan-simpulannya tetapi latar belakangnya. Dan layanilah agar critical thinking dari anak peserta didik kita dapat berjalan baik. Dan kemudian Ibu dan Bapak, hari ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Karena lucu Ibu dan Bapak, kalau cerita tentang manusia, ini adalah botol minuman. Izin pakai tangan kiri, karena tangan kanan pakai main. Kalau ada pertanyaan begini, 1 botol ditambah 1 botol sama dengan 2 botol. Saya ulang, 1 botol tambah 1 botol sama dengan 2. Siapa yang jawab 2 botol? Nggak ada, coba ngacung. Berani bersuara tapi ketika sendirian kagak berani. Nggak bener kok. Bener, ya 2 botol lah. Kalau kemudian saya tanya 1 botol tambah 1 botol, ya 2 botol. Saya tanya 1 penakut tambah 1 penakut, 2 penakut. ya. 1 penakut tambah 1 penakut, green. 2 orang pemberani. Saya takut sendirian ke toilet tengah malam, Pak Z takut, berdua kami jadi berani. Ibu dan Bapak, itu minus tambah minus menjadi Plus. Itulah manusia. Tidak ada Superman di dunia ini, yang ada adalah super team. Bagaimana kita membangun sebuah kerjasama dengan orang lain. Dan tolong ajarkan pada peserta didik collaboration. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, sesuatu hal akan berjalan baik. Saya ingin menyampaikan bahwa ada sebuah device dan keunggulan kita sebagai manusia di samping akal. Ada yang disebut dengan bahasa. Ibu dan Bapak, dari sekian banyak makhluk yang diteliti oleh manusia, bahwa manusia adalah insan yang memiliki kosakata yang paling banyak. Apakah monyet dengan monyet bisa saling bicara? Iya, bisa. Tetapi kosakata yang digunakan oleh mereka tidak lebih dari 100 kata. Ada hanya mereka yang ngerti gitu kan. Tapi kalau kita bisa bercerita tentang, kalau berbicara tentang pertumbuhan, ada growth, ada increase, ada develop, dan lain sebagainya. Banyak kosakata yang kita miliki. Untuk menyatakan cinta pun kita bisa mengawali dengan awan putih, beningnya air, dan lain sebagainya. Bergerak ke sini. Ibu dan Bapak, seorang manusia itu akan diukur, ditakar kecerdasannya melalui pemilihan. Jadi di literasi kita mengenal huruf pertama. Setelah pengenalan huruf, maka kita menjahit menjadi kata, kemudian merekat menjadi kalimat, membangun menjadi frasa-frasa yang bermakna. Ibu dan Bapak, dulu kita dikenalkan kalau umur 0 sampai 1 tahun, tak mungkin kita mengajarkan SPK secara sempurna, subjek, predikat, objek, nggak mungkin. Cuman gini, cucu, gitu. Satu aja benda, bukan mau susu, nggak pernah. Ibu pergi ke pasar nggak pernah. Kita ngajarin, dan Ibu Bapak
Keunggulan manusia adalah ketika dia menggunakan bahasa. Kita berharap alumni-alumni dari pendidikan Islam adalah mereka yang memiliki potret yang ramah, tidak marah. Mereka yang mengajak, tidak mengejek. Mereka yang membina, tidak menghina. Mereka yang memiliki wajah Islam rahmatan lil alamin. Kalau bunyi amin itu kalau Jumatan udah pengen selesai itu. Tiba-tiba ada doa amin di belakang. Ibu dan Bapak, maka kebutuhan berikutnya adalah communication. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak, ketika seseorang, kita paham kalau saya nabrak sebuah dinding kertas, jebret gitu ya, bolonglah dia. Kemudian saya mengulang, maka Ibu dan Bapak, gambaran sobekannya pasti beda, padahal orangnya sama. Ibu dan Bapak, banyak jalan menuju Roma. Kalau dulu kita diajarin membuat definisi, kata per kata harus tepat. Kalau sekarang substansi. Sebab kita menginginkan bahwa setiap insan berhak membangun sebuah definisi baru, menemukan sesuatu hal yang baru, melakukan inovasi yang baru. Ibu dan Bapak, proses pembelajaran seperti ini, nempel-nempel dan lain sebagainya, itu adalah bentuk inovasi pembelajaran yang pada dasarnya ingin membangun kreativitas. Ibu dan Bapak, 4C yang saya sebut tadi, ada critical thinking, collaboration, communication, dan creative thinking. Itu adalah yang kita butuhkan agar anak-anak kita tidak sekedar duduk di sebuah pojokan peradaban, tetapi dia berada pada arus mainstream. Ibu dan Bapak, saya tidak bercanda. Minggu yang lalu saya ke Lombok bareng Pak Zen juga kebetulan. Saya nggak tahu Pak Zen ini kenapa selalu ikut saya. Atau saya satu hari saya nanya, saya mau ke NTB, ya saya juga ikut. Saya bilang janganlah berdua terus. Kalau saya diajak ikut, nggak diajak nyusul katanya. Bercanda Pak Zen, bercanda Pak Zen. Saya selalu senang kalau bareng beliau karena di perjalanan kami selalu banyak cerita, banyak hal. Ibu dan Bapak, saya masuk ke sebuah madrasah sanawiyah. Saya manggil di MTS waktu itu di sebuah kota. Saya panggil siswi. Pertanyaan saya sederhana. Dek, sudah divaksin belum? Diam dia. Dek, saya mau nanya, seneng nggak pembelajaran tatap muka? Dia diam. Saya nanya, Dek umur berapa sekarang? Dia diam. Dan sesuatu hal yang pasti dia tahu, Dek kelas berapa sekarang? Dia diam. Ibu dan Bapak, kemudian datang gurunya. Kamu kelas berapa? Kelas 7. Nah, Ibu dan Bapak, ada persoalan di anak-anak kita ketika ketemu dengan orang. Jangankan bicara dengan banyak orang, bicara dengan orang asing pun tak berani. Ya, saya sih mencoba merekonstruksi masa lalu saya ya. Dulu kan kita diajarin berani betul sama guru ya. Iya, betul. Ibu dan Bapak, nyanyi di depan kelas itu perasaan hampir tiap bulan sekali ya. Ya. Kenapa? Ada pikiran waktu itu, ini guru malas amat ngajarin. Nyanyi satu-satu sekelas. Ya. Tetapi efeknya sekarang berasa. Dengan ketidakmampuan suara kita yang fals, tidak hafal terhadap lirik, kita berani mengungkapkan sesuatu. Saya masih ingat guru bahasa Indonesia saya, Bu Min, almarhumah, dan semoga ahli surga. Beliau itu mengajarkan begini. Misalnya ke saya, kebetulan saya kebagian. Anda silakan ke depan sini. Tentu kita diajarin berani kan berani. Kemudian tolong ceritakan apa yang Anda lakukan jam 6 pagi sampai dengan 7:30 tadi pagi. Ceritalah kita mandi, rebutan makanan sama adek dan lain sebagainya. Cerita anak kecil lah. Kemudian guru saya bilang, tulis. Dan semuanya ikut bersama ya, nulis ya. Semua orang tidak diperlakukan sama Ibu dan Bapak. Dia bercerita tentang pengalaman-pengalaman dirinya, sehingga ketika dewasanya dia tahu kapan menulis dengan benar, kapan menceritakan fakta dan lain sebagainya. Dan tentu saja percaya diri. Ibu dan Bapak, tidak mudah loh
Kalau orang yang tidak dibangun dari sejak awal, memegang mic di depan orang-orang yang punya pengalaman seperti ibu dan bapak, kan saya cuma bisa melihat tatapan mata, senyumnya sudah sulit saya lihat. Ya, pada pakai masker. Kan tatapan mata itu ada tatapan kemarahan, nyinyir dan lain sebagainya. Kalau orang nggak kuat, ibu dan bapak ini pegang mic, dipegangin gemetar, dilemesin gemetar juga. Ibu dan bapak, kami berharap bahwa ibu dan bapak juga mengajarkan tentang model-model komunikasi agar anak berani. Karena fakta yang saya alami, saya kira tidak sulit kalau seorang anak madrasah sanawiyah dia bilang kelas 1, saya nanya dia kelas berapa, dia nggak jawab, dia sudah vaksin belum, nggak jawab, datang gurunya jawab. Ada problem, ada mental block, ada mental yang diciptakan mental block. Jadi ibu dan bapak, kayak tadi saya sedikit cerita aja, 1 botol ditambah 1 botol sama dengan 2 botol. Mana yang jawab 2 botol? Tolong acungkan tangan. Cuma 1 pak di ruangan itu. Takut ditanya lebih lanjut. Padahal ditambah 1 sampai kapanpun kita percaya betul itu 2. Sesuatu hal yang kita yakini saja sulit untuk kita pertanggungjawabkan. Khawatir salah. Padahal salah adalah ciri dari manusia. Bukankah ayat yang paling mudah kita hafal? Al-insanu mahallul khata'an. Salah-salah dikit pakai adal itu. Ya, ibu dan bapak, untuk membangun 4C tadi ada 6C berikutnya. Yang pertama, ibu dan bapak, seorang guru harus tampil menjadi insan yang care. Care itu peduli. Dia tahu pola tumbuh kembang anak, tidak memaksakan sesuatu hal yang melampaui daya pikirnya, tidak lompat pagar terhadap kurikulum karena menganggap cerdas kemudian. Jadi ibu dan bapak, care itu peduli. Ibu dan bapak nyapa siswa itu hanya tepukan tangan di bahu. Percayalah ibu dan bapak, anak itu ingatnya lama. Dan itu mendoakannya panjang betul. Guru ini baik, nepuk bahu. Kemudian berikutnya compassionate. Compassionate itu melakukan sesuatu hal berdasarkan kasih sayang, cinta. Bahwa kita tengah mendidik anak kita, cuman cinta yang gak kebablasan. Ibu dan bapak, satu hari kita pernah menemukan cinta yang kebablasan dari orang tua ketika dilakukan simulasi PTM, pembelajaran tatap muka, di sebuah madrasah ibtidaiyah, kelas 3 tepatnya. Saya masuk kelas, ada seorang anak yang tengah menangis. Tentu pertanyaan saya khawatir dengan 3 hal ya. Yang pertama bullying, kemudian pelecehan, kemudian ya dosa-dosa pendidikan lah. Saya nanya, kenapa dek? Saya bilang, disuruh nulis sama ibu guru. Kenapa? Bukankah pekerjaan kita nulis itu? Sudah lama nggak nulis, katanya sudah 2 tahun. Loh, kalau yang ngisi LKS lembar kerja siswa itu siapa? Itu mama. Jadi dia sudah tak biasa lagi nulis, yang nulisin itu mama. Jadi ibu dan bapak, orang tua di rumahnya itu sayang sama anaknya daripada dimarahin diketin sama ibunya gitu. Itu yang tidak pas, sayang yang tidak pas. Kalau saya nggak tahu orang Jawa bilangnya apa, tapi kalau orang Sunda bilangnya nyah dulang. Rasa sayang yang diekspresikan dengan salah. Ingin melindungi anaknya, tidak boleh keluar rumah, ujung-ujungnya tidak bisa apa-apa. Jadi cara ekspresi, dan kalau guru tentu saja mengekspresikan kasih sayangnya, kapan dia memberikan panis, kapan dia akan memberikan reward, asal jangan ngebully aja gitu ya. Ibu dan bapak, pipi saya tidak pernah. Sejarah pembelajaran saya ingin menyebut bahwa pipi saya tidak bersih dari tamparan. Ada tamparan karena saya tidak mampu menghafal alfiah, tampar, tetapi saya menerima dengan baik karena tamparannya dengan kasih sayang. Tapi jangan dilakukan sekarang. Anda nampar, yang datang orang tua, yang datang APH, ya sudah, dunianya sudah berbeda. Tetapi ketika Anda memberikan hukuman, lakukanlah dengan kasih sayang, bahwa itu adalah bentuk perbaikan ke depan. Caranya banyak, dengan penugasan yang lebih, kemudian jangan
jangan melakukan hukuman fisik. Saya tidak ingin menyampaikan ini karena ibu dan bapak tahu. Yang berikutnya adalah courage, ibu dan bapak. Courage itu berani ya. Saya mengulang apa yang saya sampaikan bahwa kita ingin menciptakan anak-anak yang berani ketika dia tampil di depan publik. Saya selalu senang ibu dan bapak ketika ketemu putra Mas Didik ini, ibu dan bapak bahasa Inggrisnya itu luar biasa, fluent, dan saya yakin itu muncul karena keberanian. Kalau ibu dan bapak kayak model saya ini kan orangnya berani modelnya, bahasa Inggris saya nggak bagus. Ketika bilang Islamic Higher Education, higer, itu kemudian ada yang bilang jangan higher, higher gitu ya, Islamic Higher Education. Atau saya bilang begini, ada sebuah universitas, University of Malaya, jangan university, oh iya boleh gitu ya. Tetapi bahwa kita akan memperoleh koreksi setelah kita berani, ibu dan bapak, bahwa salah itu adalah hidup kok. Berani untuk salah, berani untuk mengkoreksi, berani untuk melakukan perbaikan, itu adalah ciri khas dari kita. Maka ibu dan bapak ketika anak salah, jangan dibully, jangan kemudian dia tidak berani. Karena kadang-kadang ada yang bertanya kemudian dijawab sama kita, itu pertanyaan bodoh itu, stupid question, ngeri. Nah yang kayak gitu diapresiasi ibu dan bapak, walaupun kadang-kadang kagak nyambung, kita cuma lirik-lirikan. Guru juga banyak begitu ya maksudnya, menjelasin tentang 6C, nanyanya impasing. Nyambung. Menurut mereka nyambung, menurut kita kagak nyambung. Dan berikutnya communication ya, tadi communication yang baik, C berikutnya. Dan selanjutnya adalah komitmen ibu dan bapak. Seorang guru adalah seorang yang memiliki komitmen yang kuat terhadap peserta didiknya. Dia harus merelakan banyak waktu, tidak sekedar waktu yang dibutuhkan dalam konteks pekerjaan yang dibatasi pada ruang waktu, tetapi pada dimensi lain guru adalah seorang konsultan. Dia adalah orang tua kedua dari siswa kita. Dan saya, ibu dan bapak, pada masa muda saya sering berkunjung ke guru saya hanya untuk bertutur sapa saja, memperoleh nasihat-nasihat. Karena saya lahir di sebuah kota kecil, jadi mudah kalau main ke guru barengan, main ke guru, kemudian camping bersama guru, itu kan di luar jam pelajarannya. Dan itu adalah kebutuhan komitmen. Dan yang terakhir adalah kompetensi. Tentu saja ini panjang dan bahasanya lebar betul. Ada kompetensi personal, kompetensi pedagogik dan lain sebagainya. Tetapi ibu dan bapak, 4C yang dibangun oleh 6C ini akan menjadi kekuatan dan modal kita ketika kita berhadap. Dan tentu saja ibu dan bapak, tidak ada satu jalan yang terbaik. Ibu dan bapak akan menemukan C yang lain, dan saya kira itu hak ibu dan bapak. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita adalah role model. Ibu dan bapak, ingatlah seorang guru bagi siswanya, setiap katanya adalah ilmu dan setiap perilakunya adalah teladan. Hati-hati ketika menggunakan kata-kata di sekolah, sebab saya pernah nyuruh anak saya mandi jam 8 malam. Nak, saya bilang baru dari luar kota, mandi. Anak saya ngejawab, kata bu guru nggak boleh mandi jam 8 malam ke atas. Saya bilang, ini baca ke guru, asli Pak. Saya cuma bertanya aja sama diri, gurunya lulusan mana sih? Ya, tapi kan saya harus hormatin ke anak saya. Oke, ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian teladan, ibu dan bapak, ada kasus-kasus yang tidak menjadi teladan, dan harapan saya ini tentang guru ya, ada yang ngerekam sih jadi nggak enak. Betah aja deh ngerekam. Ya, saya itu begini ya, guru itu kan orang yang memang dididik dan diberikan hal-hal yang khusus ya. Jadi ibu dan bapak, saya tahu ya, kalau guru itu terhadap uang tidak terlalu ya, karena selalu diajarkan dan mengajarkan tentang syukur, tentang qanaah dan lain sebagainya. Kalau jabatan juga nggak terlalu Pak. Jabatan itu biasa-biasa saja. Sudah menikmati jadi guru, dedikasinya jadi guru, dan nikmatnya menjadi guru. Jadi godaan buat laki-laki itu kan 3 hal Pak ya. Harta, tahta. Karena kita syukur apapun yang kita nikmati.
Alhamdulillah ada passing lagi. Alhamdulillah. Nggak ada pun nggak apa-apa, kita tetap kerja. Kemudian tahta guru itu cuma 4 lah. Guru muda, guru madya, guru utama gitu ya. Yeah. Yang berikutnya lawan jenis. Saya ingin titip satu hal ini karena kejadian terlalu banyak juga. Aduh, susah. Ya itu aja sih. Menasehati terlalu dalam juga agak bagus karena saya berhadapan dengan orang-orang yang memahami bahwa itu salah. Melarang orang yang lagi jatuh cinta juga salah. Karena lagi ngaco gitu dia. Tapi hati-hati dengan 3 hal itu. Hal yang ketiga itu, karena yang kedua itu sudah lewat. Jadi hati-hati saja dan tolong jaga marwah kita sebagai korps guru. Saya kira demikian Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.